Mana? Kalau banget ya hari ini. Iya, Cak. Makan aku sehari dikit banget tadi, Cak. Kenapa? Lagi diet? Enggak sih. Pas puasa gini, berat badannya malah naik. Kebetulan nih, Mbak Ira kan ada di kantor. Tanyain yuk, menu puasanya apa aja? Karena bang musik yang lain. Ih, masa sih nggak tahu? Soalnya Mbak Ira tuh udah kepala lima. Tapi penampilannya masih seger banget. Oh, jadi penasaran. Tanyain yuk. Boleh. Ayo, Cak. Kalau bulan Ramadan, saya biasanya makan sahur mendekati jam 4. Kenapa jam 4? Ya karena imsaknya, subuhnya itu sekitar setengah lima lewat. Jadi bisa kenyang dengan lebih lama. Terus apa yang saya makan? Saya biasanya makan roti. Karena saya nggak makan nasi. Jadi karbohidratnya diganti dengan roti. Tapi rotinya tuh harus cukup besar dan jenisnya boleh apa aja. Nggak mesti brown bread juga. Yang paling penting karena saya cukup percaya pada diet atau metode food combining, saya nggak pernah mencampur karbohidrat dengan protein hewani. Jadi isi rotinya ya kalau nggak coklat, keju, apapun. Tapi nggak kayak roti daging. Kecuali kepengen banget, ya boleh dong sekali-sekali cheating. Nah, selain itu saya juga minum susu almond 1 gelas. Dan ditambah dengan buah-buahan yang berserat, supaya sekali lagi ini bisa membantu rasa kenyang yang lebih lama. Yang paling penting dan gak pernah saya lupakan itu adalah minum air putih yang cukup. Saya minum tuh biasanya minimal 600 ml dan kemudian juga vitamin. Karena kita kan puasa cukup lama ya, jadi kalau nggak minum vitamin tuh kayaknya sekitar jelang makan siang atau justru sekitar jam 3, jam 4 tuh lemes banget. Jadi itu menu saya pada saat sahur. Wah, aku kalau kayaknya langsung makan deh, Cak. Nggak kuat. Kenapa? Ya kalau sahur cuma makan itu doang. Tapi boleh dicoba sih, Cak. Kan aku pengen nurunin berat badan. Udah gendut nih. Iya sih. Yang penting kata Mbak Ira tadi, food combining, jangan asal campur-campur makanan. Bener, Cak. Tapi kalau nanti mau buka puasanya apa ya, Cak, kira-kira? Iya deh, jadi penasaran ya. Nah, sekarang menu buka puasanya apa? Saya biasanya begitu beduk, yang pertama adalah minum air putih. Air putihnya bukan air putih dingin, tapi yang suhunya itu atau temperaturnya temperatur ruang. Sesudah itu saya akan minum yang manis-manis. Bisa kolak, bisa es kelapa, apapun itu tapi nggak boleh terlalu manis. Karena kalau terlalu manis cenderungnya malah haus terus dan ingin makan lebih banyak. Beberapa ada yang nanya, Mbak Ira makan gorengan nggak sih? Makan dong, kan enak. Tapi saya lihat ukurannya dan biasanya kalaupun gorengan itu saya harus yakin bahwa minyaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak biasanya saya pakai tisu, saya tepuk-tepuk supaya minyaknya bisa terserap di tisu itu. Kalau ukurannya besar, saya makannya biasanya 2. Bisa risol, bisa pastel, dan kemudian ada kue yang manis. Tapi kalau ukurannya kecil-kecil, ya saya makannya bisa 3. Sesudah itu saya berhenti dulu, kasih kesempatan untuk dicerna sama perut. Saya sholat maghrib dulu. Nah, sesudah sholat maghrib, biasanya sekitar jam 7-an, baru saya mulai makan besar. Saya nggak bisa dan nggak biasa begitu beduk maghrib, makan takjil langsung disambung dengan makan besar. Perutnya nggak biasa dan nggak kuat malah seperti itu. Nah, menunya apaan ketika kemudian buka puasa yang benar gitu ya. Jadi saya sekali lagi adalah cukup percaya pada metode food combining. Yang saya makan adalah sayuran dan protein. Karena pada saat sahur saya kan makan karbohidratnya. Pada saat berbuka saya makan sayuran dan protein hewani. Protein hewaninya bisa ayam, bisa ikan, gram-gramannya sekitar 150 sampai 200 gram. Kalau lagi puasa saya pasti 200 gram supaya itu benar-benar kenyang dan dapat energi kembali. Sayurannya bisa macam-macam, tapi biasanya yang nggak berkuah. Kenapa nggak berkuah? Karena di sayuran itu biasanya saya campur dengan biji rami atau flaxseed. Nah, flaxseed ini bagus untuk metabolisme tubuh. Flaxseed itu ada yang gold, ada yang
biasa ya, yang warnanya tidak keemasan. Biasanya saya saya green gitu ya, saya blender, kemudian 2 sendok itu kemudian saya campur, 2 sendok saya taburkan di atas sayur. Tapi ada beberapa yang mencampur biji rami itu ke atas makanannya, bisa ke nasi, bisa juga ke protein. Pada saat mau tidur, kalau saya masih lapar, biasanya saya tambah dengan makan buah. Yang paling penting sebelum tidur, saya makan lagi salmon oil atau minyak ikan 2 dan minum supaya nanti pada saat tidur ada proses pembuangan racun yang lebih lancar di tubuh saya.